produk edukasi interaktif yang berteknologi. Ketika dicelupkan ke air pun bisa ya. I think it's a great product. Apakah itu pasarnya ada gitu? Untuk membentuk ekosistem budaya menenun di Tidore. Saya keliling kantor ke kantor, kira saya minta sumbangan. Saya udah pakai lebih dari setengah jam, sangat nyaman loh. Jadi nggak sakit, jadi Ada alasan pakai ini biar kalau kurang tidur nggak kelihatan. Pemirsa, selamat datang kembali di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 4. Saatnya UMKM naik kelas. Kali ini bersama saya, Jessica Wulandari. Pemirsa, para calon juragan kita hari ini akan membawa karya-karya mereka yang luar biasa. Dimulai dari buku ajaib, kacamata dari bahan kayu, hingga kain tenun Indonesia yang pernah punah. Namun, apakah hal itu cukup untuk menarik hati para panelis sehingga mereka berkesempatan mendapatkan bantuan modal ataupun investasi? Dan tentunya kita bersemangat ya untuk melihat calon juragan pada episode kali ini. Rasanya tidak sabar untuk merayakan peserta yang akan dinobatkan sebagai yang terjuragan, apalagi ketika perayaannya akan lebih spesial bersama dengan Kongguan, the legendary biskuit. Dan pemirsa juga bisa memfollow Instagramnya di @kongguan_biskuit untuk mengetahui info produk dan juga promo menarik lainnya. Kongguan untuk semua. Dan langsung saja pemirsa, kita lihat siapa sih calon juragan kita yang pertama pada hari ini. Dan langsung kita serahkan kepada Coach Dewa Eka Prayoga. Coach Dewa, siapakah calon juragan pertama pada episode kali ini? siap. Ya, sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa masyarakat Indonesia punya minat baca yang cukup rendah dibandingkan negara-negara yang lain. Tapi tahukah Anda, di industri perbukuan ataupun edukasi, ternyata pasar buku anak itu menjadi yang terbesar di Indonesia dibandingkan buku genre yang lain. Pasangan ini ya, menjadi peserta Juragan Zaman Now di mana punya mimpi besar ingin membantu para orang tua dalam menghadirkan karya edukasi untuk anak-anak agar bisa belajar dengan cara yang menyenangkan. Walaupun sempat kesulitan mengingat sulitnya minat baca tadi, rendahnya, tapi dengan semangat, tekad, dan kreativitasnya, akhirnya mereka berdua mampu menjual banyak produk hingga ratusan ribu eksemplar. Bahkan menginspirasi orang tua di Indonesia dan anak-anaknya untuk bisa lebih senang dalam belajar di usia dini. Bagaimana ceritanya dan kisahnya? Langsung aja kita saksikan. Salam Bapak Ibu panelis, perkenalkan saya Fauzia. Dan saya Muldani. Kami dari Gulali Books, Unlock the Magic of Learning. Bapak Ibu mungkin pernah merasa kalau buku anak itu hanya bisa digunakan di tempat-tempat tertentu saja, seperti misalnya di kamar atau di ruang baca. Banyak orang tua merasa kesulitan untuk membuat anak-anak mereka itu suka membaca buku sejak dini. Oleh karena itu, kami menghadirkan Gulali Books, yaitu produk-produk edukasi interaktif yang berteknologi dan mempunyai banyak sekali fitur-fitur menarik. Contohnya, kami mempunyai buku yang bersuara, sehingga anak-anak itu bisa belajar mengenai kebudayaan Indonesia sambil mendengarkan lagu daerah. Ada juga buku bersuara yang mengenalkan kosakata. Dan juga bisa sambil belajar. Kami juga mempunyai buku yang bahkan bisa dibaca mulai dari 0 bulan, dari sejak lahir, dan ini bisa dibawa kemana-mana. Bisa digantungkan di stroller, bisa juga digantungkan di baby crib, itu sehingga anak-anak itu bisa membaca kapan saja dan di mana saja. Kami juga mempunyai buku yang bahkan bisa digunakan ketika mandi. Nah, ini contohnya. Awalnya itu bukunya itu hanya hitam putih saja. Ini fungsinya untuk merangsang visual anaknya. Ya, ketika dilukis menggunakan air, warnanya akan bisa keluar gitu. Jadi anak itu bisa melihat, oh ada perubahan warnanya nih gitu. Seperti itu. Dan bahkan ketika dicelupkan ke air pun, ini bukunya sangat bisa ya
aman sekali untuk digunakan di anak-anak kapan saja dan di mana saja. Kami berharap dengan Gulali Books ini orang tua bisa mendapatkan solusi agar anak-anak mereka itu suka membaca buku kapan saja dan di mana saja. Berdiri sejak tahun 2018, Gulali Books terus bertumbuh. Tahun lalu kami membukukan pendapatan sebesar 2,5 miliar rupiah dengan profit sekitar 517 juta rupiah. Tahun ini kami memproyeksikan akan membukukan pendapatan sebesar 3 miliar dan profit sebesar 620 juta rupiah. Kami pada kesempatan ini menawarkan penawaran investasi sebesar 1,5 miliar rupiah ekuivalen dengan 15% equity. Dengan dana ini kami menargetkan pada 3 tahun ke depan kami akan meningkatkan omset sebesar 3 kali lipat. Kira-kira harganya di range berapaan sih, Bu dan Pak? Harganya yang kita berbagai macam, mulai dari 70.000 hingga 200.000 rupiah. Di saat kompetitor lain atau dari luar mungkin bisa 2 sampai 3 kali lipatnya. Oke, baik. Tapi kita akan tanyakan pada panelis ya, gimana sih untuk mendalami Gulali Books ini seperti apa? Kami serahkan kepada tim panelis. Mungkin Pak Reno ingin memulai terlebih dahulu, Pak, silakan. Iya, terima kasih. Presentasinya sangat on point ya, dan selamat atas perkembangan bisnis yang luar biasa. Saya cuman mungkin mau tanya satu hal aja, apa yang dilakukan dari 2023 ke tahun ini yang penjualannya bisa meningkat begitu pesat? Baik, jadi di 2 tahun belakangan ini sebelumnya kami mengandalkan hanya reseller. Oke. Kemudian tahun ini kami mulai masuk ke market, mulai dari mengembangkan sosial medianya, masuk ke marketplace, sehingga kami tidak hanya mengandalkan reseller, tapi reseller juga bagian dari mitra kami, tapi kami juga masuk ke market dan promosi end-to-end langsung sih. Itu yang membuat kami terus berkembang dan bisa bertahan di kondisi ini. Mungkin pertanyaan saya sekarang produksinya di mana? Apakah ini local production dan fokusnya apakah di Pulau Jawa aja atau di mana? Apakah di sekolah-sekolah atau banyak di community tadi kayaknya? Oke. Jadi kalau produksi mostly lokal dari Bandung. Kecuali yang ada part elektroniknya kami masih ngambil dari luar, Pak. Karena di Indonesia belum ada industri elektronik, jadi kami masih ambil dari luar. Kemudian kita assembly di Bandung, itu ada percetakannya lagi. Kemudian untuk fokus marketnya sebetulnya kami karena banyaknya online, itu se-Indonesia. Namun kalau dari data yang kami dapatkan, mostly memang mereka yang concern di pendidikan itu banyaknya di kota-kota besar. Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, banyaknya ke sana. Jadi walaupun kami kirim dari Bandung, banyaknya kirimnya ke arah sana sih. Let's say kalau ada pendanaan gitu ya, bisa produksi 10.000 buku gitu. Apakah itu pasarnya ada gitu? Jadi Soundbook ini cukup cepat. Bahkan kalau kita baru launching atau baru buku judul baru, itu satu batch itu biasanya kita cetak 5.000 sampai 10.000. Itu bisa habis kurang dari 3 bulan. Untuk buku ini, tapi ketika kita cetak ulang itu memang agak sedikit melambat, tapi rata-rata sekitar 300 sampai 500 pieces per bulannya. Kalau kita punya pendanaan, kita bisa nekan cost-nya, dan tentu ada sebagian yang bisa kita boosting lagi marketingnya. Mungkin bisa dibantu jelasin ya, dengan capital yang cukup tinggi, ini kan saya nggak tahu ada berapa judul, itu capitalnya udah balik belum? Sudah ya, kayak contohnya buku yang ini kita udah cetak 5 kali. Iya, ini udah cetakan yang kelima. Cetakan pertama itu 13.000, yang udah ini cetakan total satu buku ini aja udah lebih dari 20.000. Tambahan dari saya mungkin, kalau saya ngelihatnya panelis ini berdasarkan data yang saya juga pahami, kebetulan juga saya juga penerbit buku gitu kan, 15 tahun, itu memang nomor 1 itu buku anak, Pak. Jadi kalau saya kan buku bisnis, itu buku anak itu paling tinggi. Maka ngelihat potensi ini sebenarnya bisa banget rekor bahkan di angka ya tadi 100.000 yang harus biasa tahun itu bisa banget sebenarnya bisa cuma 2 bulan 3 bulan gitu. Jadi kalau ngomongin soal pengembangan, pasarnya sangat besar, resikonya sangat minim ya, dan ini sangat banget butuh banget bantuan dari panelis untuk dikembangkan. Gak cuma sekedar cuan ataupun kapitalnya, tapi pengembangan networknya, akses ke pasar dan lebih besar lagi. Terkait dengan investment tentu adalah kadang-kadang kita mau nambah inventory tanpa memperhatikan ada demand-nya atau tidak, atau bisa tidak menciptakan demand untuk menyerap inventory tersebut. Tapi kalau ternyata demand-nya ada, inventory-nya bisa terserap, wah tentu itu investasi yang cukup potensial. Buku anak pangsanya paling besar, tapi biasanya kan di buku aktivitas, bukan buku cerita, correct me if I'm wrong, betul kan gitu. Sementara cita-citanya adalah meningkatkan literasi
anak-anak Indonesia. Nah, menurut saya masih ada gap di situ gitu. Jadi ini harapan saya kepada Gulali Books dan penerbit lain di sana gitu. Karena I think the business is good. Pertahankan saja karena I know penerbitan dan buku ini bukan sesuatu yang mudah dengan banyaknya persaingan gitu. Jadi keep on innovating. Terima kasih. Pak Irwan, silakan Pak. Wah, saya kira catatan saya udah dijarain sama teman-teman, tapi saya hanya satu aja. I think it's a great product. Artinya detail daripada produknya itu, the print, warnanya dan lain sebagainya yang mungkin mesti dijaga karena sudah adalah hazardousnya apa tuh amannya untuk anak, sharp edges dan lain sebagainya ini saya sudah lihat produknya udah dilihat, tapi mungkin ini bisa untuk dapat dikembangkan terus sehingga betul-betul aman untuk mereka memainkannya atau membacanya dan sebagainya. Saya kira mereka berdua mengerti dan mengetahui dan mengerti lebih dalam apa yang dibutuhin masyarakat atau yang kehilangan dalam masyarakat sekarang. Jadi dengan adanya inovasi itu membawa hal yang sebetulnya sudah lama menjadi baru atau terbarukan. Ini satu hal yang patut untuk disupport. Kualitas produksi Gulali Books itu udah sangat baik ya. Buku yang dibuat di dalam negeri yang bisa, dan itu memang adalah kualitas ekspor. Dan terima kasih atas presentasinya Gulali Books. Ini adalah calon juragan kita yang pertama, tapi masih ada 2 calon juragan lainnya yang akan melakukan presentasi. Kira-kira siapakah mereka? Tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Saya sempat dikira saya minta sumbangan. Itu saya dusi. Saya sampai waduh sangat berat Pak waktu itu. Tapi ini saya mungkin menambahkan teman ya. Ini saya udah pakai lebih dari setengah jam. Sangat nyaman loh. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.